Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Galih Wisubroto sebagai perwakilan siswa dari SMA Negeri Unggulan Muhammad Tosi Tamrin Jakarta dalam Lomba Debat Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan mosi debat pada sesi 2 ini, yaitu Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi terhadap penyediaan air. Kami sebagai tim kontra berargumen bahwa privatisasi sesungguhnya hanyalah sebuah kapitalisasi yang dilakukan oleh orang-orang kaya di negeri ini. Seperti yang kita tahu bahwa kapitalisasi hanya akan membuat orang yang kaya akan jadi semakin kaya dan orang yang miskin akan jadi semakin miskin. Jika tim pro mengatakan bahwa nanti akan diciptakan sebuah regulasi untuk mengatur bagaimana mekanisme harga agar tetap bisa dijangkau oleh masyarakat, saya yakin hal tersebut hanyalah sebuah omong kosong belaka. Karena pastinya para kaum kapital akan berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya bagaimanapun caranya. Sangat tinggi kemungkinan akan adanya lobby yang dilakukan oleh pihak swasta kepada pemerintah. Terlebih lagi, air merupakan sumber daya yang sangat krusial, bukan hanya di negeri ini, tapi juga di seluruh dunia. Mengingat betapa pentingnya sumber daya air itu, tentunya akan sangat menarik bagi para investor dan kaum kapital untuk membuka bisnis di lahan ini. Bagaimana cara kita bisa percaya kepada pemerintah akan tetap bergerak untuk kepentingan rakyat dengan membuat regulasi yang menguntungkan rakyat di saat banyak oknum-oknum yang dengan sangat mudah tergiur oleh gepokan uang yang ditawarkan oleh para pengusaha swasta. Namun jika memang pemerintah dalam hal ini bisa memberikan regulasi yang sesuai agar harga air yang ditawarkan oleh para swasta bisa terjangkau oleh masyarakat, saya pun juga bisa menggarisbawahi bagaimana cara pengusaha tersebut memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi tenaga kerjanya, khususnya kaum buruh. Para pengusaha swasta tentunya bisa saja memberikan harga yang murah kepada produk-produknya untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kita juga jangan lupa dengan apa motivasi dari pengusaha, yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika harga jual yang ditawarkan menurun, tentunya akan ada penurunan omset atau keuntungan dari para pengusaha, dan pastinya hal tersebut sangat tidak diinginkan. Maka tindakan yang bisa saja mereka lakukan adalah mereka bisa menekan harga produksi menjadi serendah-rendahnya agar keuntungan yang mereka dapatkan tidak menurun. Lalu apa dampak dari penurunan harga produksi ini? Jelas yang akan terkena dampaknya adalah para pekerjanya, terkhususnya bagi kaum buruh. Demi menekan harga produksi, maka eksploitasi terhadap para pekerja khususnya kaum buruh menjadi tidak terelakkan lagi. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi para pekerjanya. Eksploitasi yang dilakukan terhadap kaum buruh pastinya tidak akan memperhatikan kesejahteraan dari kaum buruh. Dengan pekerjaan yang begitu banyak, namun upah yang mereka terima akan sangat minim. Jika dikatakan bahwa pembangunan pabrik-pabrik air berskala besar akan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, maka argumen seperti ini akan otomatis tertolak karena pekerjaan seperti apa yang ditawarkan oleh para perusahaan? Apakah pekerjaan yang bisa mensejahterakan para pekerjanya atau pekerjaan yang malah menyengsarakan para pekerjanya? Apa yang bisa dilakukan oleh para buruh untuk menuntut hak-haknya? Tentunya tidak ada. Para buruh hanya bisa menurut kepada para pengusaha. Karena jika mereka tidak menuruti apa yang dikatakan oleh tuannya, maka dengan mudahnya posisinya akan digantikan dengan orang lain yang mau menuruti perintah tuannya. Sedangkan si buruh ini yang menjadikan pekerjaannya sebagai mata pencarian satu-satunya, bagaimana nasibnya? Lantas bagaimana solusinya? Bagai buah si malakama. Pembukaan pabrik-pabrik yang biasa dilakukan di pelosok daerah untuk mendapatkan sumber air bersih yang berkualitas, tentunya juga harus kita lihat dampaknya bagi lingkungan. Lahan yang tadinya hijau oleh rimbunnya pepohonan harus ditebang guna pembangunan pabrik yang memerlukan lahan. Lalu penyedotan air tanah secara besar-besaran yang biasanya terjadi di pegunungan juga berpotensi mengancam lingkungan. Cadangan air tanah yang menurun, lalu mata air yang biasa digunakan oleh warga sekitar untuk mengambil air bisa saja mengering karena air tanahnya selalu disedot secara besar-besaran. Lalu kemana lagi warga harus mengambil air? Satu-satunya hanyalah dengan membeli air dari perusahaan tersebut. Lalu bagaimana jika air di sungai-sungai mengering karena mata air di perbukitan telah menghilang akibat kekeringan? Bagaimana cara petani mengairi sawahnya, menyiram kebunnya? Bagaimana cara warga sekitar mencuci pakaiannya dan semua kegiatan lainnya yang sangat bergantung akan keberadaan sungai? Di saat sungainya pun mengering akibat penyedotan besar-besaran oleh perusahaan air di perbukitan. Sungguh kebijakan memprivatisasi air ini hanya akan memberikan keuntungan bagi para pengusaha dan investornya. Kebijakan ini tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat, tidak memberikan keuntungan bagi lingkungan, dan juga pemerintah itu sendiri. Hal ini juga sangat tidak sejalan dengan undang-undang yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan dikelola oleh pemerintah. Ada sebuah kecacatan logika di sini, Jik.
yaitu jika masyarakat tidak percaya kepada pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam yang begitu krusial bagi kemaslahatan hidup orang banyak, maka yang harus dilakukan adalah koreksi terhadap pemerintahnya, bukan malah menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada swasta yang pastinya hanya akan menyejahterakan para pengusaha saja. Di manakah letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini, jika yang diuntungkan hanyalah para pengusaha dan kroco-kroconya? Mungkin cukup sekian argumen yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.